Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi hakikat manusia dan pengembangannya. Silakan disimak dengan baik materinya. Bisa dilihat di slide. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Pertama-tama akan saya bahas terkait flowchart hakikat manusia dan pengembangannya. Jadi di sini pengembangan dimensi hakikat manusia ada beberapa hal, yaitu terkait apa itu definisi hakikat manusia, kemudian sifat dari manusia itu sendiri, kemudian di sini ada wujud sifat, dan berikutnya ada 4 dimensi dalam hakikat manusia yang akan kita bahas dalam materi ini. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian hakikat manusia. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi manusia itu adalah sebuah individu yang terpengaruh oleh situasi lingkungan. Terutama di sini lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya ya, tanpa hidup dalam lingkungan sosial. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, yang tidak bisa hidup tanpa lingkungan sosial, seperti itu. Berikutnya, sifat hakikat manusia. Jadi, sifat hakikat manusia itu sendiri diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual ya, membedakan manusia dari hewan. Jadi, sifat hakikat manusia itu sendiri bisa membedakan antara manusia dan binatang dan hewan. Bedanya apa? Binatang itu tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal. Kemudian membedakan manusia dari hewan tadi ya, meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Mungkin pada sebagian hewan atau binatang secara ciri-ciri fisik atau ciri-ciri biologis itu memiliki kesamaan, tapi tentu tetap ada yang membedakan antara manusia dan binatang. Nah, ciri-ciri karakteristik manusia yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan dan makhluk Tuhan lainnya adalah akal pikiran, seperti yang saya sebutkan tadi. Manusia dianugerahi suatu akal dan pikiran yang membuat dia memiliki kelebihan jauh lebih banyak dibanding dengan makhluk Tuhan yang lain. Jadi jangan mau disamakan kalau manusia dianggap sama dengan binatang ya, karena jelas manusia itu jauh lebih unggul, jauh lebih memiliki kelebihan yang banyak dibanding dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Berikutnya, pendidikan ini bersifat filosofis. Nah, filosofis itu berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan asal hukum termasuk teori yang mendasari alam pikiran. Jadi ada hakikat segala yang ada, kemudian sebabnya, asalnya dari mana, kemudian hukumnya dari mana, yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Jadi nanti intinya adalah dalam logika, makanya kalau dalam pendidikan kita juga perlu belajar logika ya. Kemudian ada estetika, ada metafisika, ada epistemologi, dan falsafah. Untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh, diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar. Makanya kan mata kuliah pendidikan itu perlu kita pelajari karena memang kajian terkait tentang pendidikan itu sangat penting gitu untuk kita bahas ke depannya. Kemudian sistematis juga berurut ya, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Nah, hubungan antara manusia dan pendidikan apa sih? Jelas penting karena manusia adalah sebagai pelaku dalam pendidikan itu sendiri. Nah, berikutnya yang pertama, pendidikan bersifat normatif. Apa itu normatif? Normatif di sini berarti bersifat norma atau mempunyai tujuan atau aturan. Norma itu kan aturan ya. Jadi dikatakan bahwa pendidikan ini memiliki sifat, memiliki tujuan, memiliki aturan. Dan pendidikan juga mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia. Jadi tugasnya pendidikan itu adalah menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang bernilai luhur, dan hal ini menjadi keharusan karena memang tujuan pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Jadi
Kalau kita melihat pada sebagian kasus orang sudah mengenyam pendidikan tapi ternyata sifatnya, karakteristiknya tidak memiliki perubahan, berarti bisa dikatakan bahwa pendidikannya belum berhasil. Kenapa? Karena tujuan umum pendidikan itu sebenarnya adalah itu tadi, tujuannya kan luhur ya, memanusiakan manusia, jadi menjadikan manusia ini memiliki martabat yang jauh lebih baik. Sehingga sebagai insan pembelajar harusnya kita tidak berhenti dalam belajar. Jadi nggak hanya belajar di bangku kuliah, tapi juga di luar itu kita harus lebih banyak belajar. Nah, yang berikutnya, wujud sifat hakikat manusia. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait wujud sifat hakikat manusia. Di sini dalam slide ini saya tampilkan 4, nanti yang berikutnya ada lagi. Yang pertama, wujud sifat yang pertama, kemampuan menyadari diri. Jadi hakikat manusia ini, manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyadari diri. Manusia ini memiliki kemampuan jika dia melakukan kesalahan, dia memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, dalam hal ini, kunci perbedaan manusia dengan hewan adalah menyadari diri. Jadi kalau binatang itu kan kalau dia berbuat kesalahan, dia nggak tahu ya dia salah atau enggak. Misal, kita ngeliat kucing ini buang air sembarangan. Kucing nggak akan menyadari gitu. Kucing nggak punya nalar untuk ke sana. Sedangkan manusia ini punya rasa malu, bisa menyadari kesalahan. Jadi dia tahu kalau memang itu salah. Berikutnya, kemampuan bereksistensi. Nah, manusia ini memiliki kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Jadi, kalau orang kan suka eksis ya, suka dilihat, suka memiliki suatu kelebihan. Nah, bedanya manusia seperti itu dengan binatang. Yang ketiga, memiliki kata hati nurani. Jadi manusia itu hakikatnya adalah memiliki nurani. Hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. Jadi nurani itulah yang juga kita gunakan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang keempat, moral. Jadi moral ini merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Jadi manusia ini memiliki moral, kan ada dua jenis ya moral, ada moral baik dan moral tidak baik. Nah, umumnya moral itu adalah perbuatan yang kita lakukan, dan itu adalah yang tampak dari luar dan bisa dilihat oleh orang lain. Yang berikutnya, wujud sifat yang kelima ya, kemampuan bertanggung jawab. Jadi manusia ini memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi manusia ini makanya kalau kalian dikasih tugas, terus kalian mengerjakan, itu berarti kalian memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Misal kalian lapar, karena lapar semangat ngambil makanan banyak gitu. Dan biasanya kalau makanan itu habis, berarti kalian memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian ambil. Makanan yang kalian ambil itu kalian habiskan. Berarti bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Sudah ngambil makanan banyak, harus dihabiskan. Itu adalah bentuk tanggung jawab juga. Yang berikutnya, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Jadi setiap manusia menginginkan kemerdekaan. Nah, dalam hal ini, merdeka adalah rasa bebas, tidak merasa terikat oleh sesuatu, tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Jadi syarat kemerdekaan di sini adalah tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Jadi merdeka dalam hal ini tidak berarti kita bebas melakukan segala hal ya, tapi ada batasan-batasan tertentu, misal batasan dalam hal agama, batasan dalam hal adat istiadat, dan seterusnya. Jadi tidak semata-mata kita bebas melakukan apapun ya, tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku. Berikutnya, adanya kewajiban dan hak. Jadi manusia itu perlu membedakan antara kewajiban dan hak. Kalau kewajiban itu kan sesuatu yang harus kita lakukan ya, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang bisa kita terima. Jangan sampai kita menjadi manusia terlalu banyak menuntut hak, sedangkan kita melupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Dalam hal ini, kewajiban dan hak ada dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, kalau kita menuntut hak berarti akan ada orang lain yang harus melaksanakan kewajiban.
Kalau kita melaksanakan kewajiban, berarti akan ada orang lain yang akan menerima haknya dia. Jadi, jangan terlalu banyak menuntut hak kita kalau kita belum melakukan kewajiban, berarti belum seimbang hidup kita. Yang berikutnya adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, terdapat beberapa kata yang bersinonim dengan kebahagiaan, misal senang dan gembira. Dengan kata lain, kebahagiaan lebih merupakan integrasi atau rentetan dari sebuah kesenangan. Jadi setiap manusia itu menginginkan kesenangan dan kebahagiaan ya. Maka sebagai manusia yang bermoral, kita harus menyeimbangkan tadi apa-apa wujud sifat hakikat manusia yang ada dalam diri kita. Jadi tidak pernah ada manusia yang menginginkan hidup susah ya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang memiliki moral yang baik, kita kan orang barat moralnya baik-baik ya, umumnya perilakunya baik, sopan santun dan seterusnya. Maka kita wajib berinteraksi dengan baik dengan lingkungan kita. Tujuannya apa? Agar kedepannya kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, materi yang berikutnya tentang dimensi hakikat manusia. Ada 4 dimensi. Jadi yang pertama ada dimensi keindividualan. Nah, dalam hal ini manusia sebagai makhluk individual dimaksudkan sebagai orang yang utuh, yang terdiri dari kesatuan fisik dan psikis. Jadi nggak cuma fisiknya aja, nggak cuma badannya aja, tapi juga psikisnya. Jadi ada keseimbangan antara fisik dan psikis. Kalau cuma fisiknya aja, psikisnya terganggu, orang gila berarti ya. Kalau cuma psikis aja, fisiknya sakit, nggak bisa juga gitu. Kan kalau kita fisiknya sakit, berarti kita nggak bisa apa-apa ya, lumpuh. Biarpun psikisnya, pikirnya tetap bisa mendengarkan, tetap bisa berpikir, tapi kalau fisiknya terganggu juga nggak akan seimbang kehidupannya. Nah, jadi dalam dimensi keindividualan, kita harus menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan psikis. Kalau fisik kan diseimbangkan kesehatannya dengan olahraga, makanan-makanan yang bergizi. Kalau psikis berarti kita termasuk ya, kalau dalam psikis itu kita menerima informasi yang sumbernya itu benar. Kita mendapatkan ilmu yang sumbernya benar. Jadi jangan semata-mata kita belajar, tapi kita nggak tahu sumbernya itu salah atau benar. Berikutnya, dimensi yang kedua yaitu dimensi kesosialan. Nah, dimensi yang kedua ini perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak dalam kenyataan bahwa tidak ada yang mampu hidup sebagai manusia tanpa bantuan orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada manusia yang sanggup hidup sendiri. Jadi manusia itu tetap membutuhkan orang lain, tetap membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Manusia adalah makhluk susila. Nilai-nilai hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Jadi ada hakikat-hakikat atau ada peraturan-peraturan yang memang harus dilaksanakan, harus hayati dan harus dimiliki oleh manusia-manusia. Jadi kalau dalam kita hidup bermasyarakat itu kan ada banyak disebutnya itu seperti peraturan adat atau dalam hal beragama dan seterusnya. Jadi kalau dalam manusia sebagai makhluk susila, kita wajib melaksanakan nilai-nilai tersebut dan kemudian melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita, nilai-nilai moral atau nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, yang keempat, dimensi keagamaan. Manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Jadi kalau saya bilang, kalau ada manusia yang tidak mau beragama, itu nggak benar juga gitu. Kenapa? Karena manusia itu butuh pembaharuan dalam sisi rohani. Jadi dia butuh penguatan. Penguatannya dengan apa? Dengan dia beragama. Kalau di Indonesia kan kita punya 6 agama ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita lebih mengetahui hakikat penciptaan kita. Kita lebih mengetahui kita ini siapa, kemudian Tuhan kita itu siapa, dan seterusnya. Jadi jangan tinggalkan sisi keagamaan. Sebaik apapun kita sebagai manusia, kalau kita meninggalkan sisi keagamaan, maka hidup kita tidak akan pernah sempurna.
Yang berikutnya, pengembangan dimensi hakikat manusia ada dua jenis, ada pengembangan yang utuh, ada pengembangan yang tidak utuh. Untuk yang utuh, pengembangan dimensi yang utuh ini diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap pembinaan dimensi hakikat manusia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Sedangkan pengembangan yang tidak utuh apabila di dalam proses pengembangannya ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Jadi ada bagian tertentu yang diabaikan, yang tidak diikutkan, sehingga dia disebut pengembangan yang tidak utuh. Nah, yang berikutnya, kita sebagai sosok manusia Indonesia seutuhnya. Jadi sosok manusia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara ya, mengenal arah pembangunan jangka panjang. Jadi dalam GBHN juga disampaikan bahwa manusia itu seperti apa. Nah, dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah ataupun kepuasan batiniah saja. Manusia seutuhnya berarti mengembangkan seluruh aspek pribadinya, yaitu iman dan takwa. Jadi yang perlu kita garis bawahi, sesuai dengan garis-garis besar haluan negara, jadi yang dikembangkan dalam manusia itu seutuhnya adalah iman dan takwa, budi pekerti yang luhur, kemudian penguasaan pengetahuan dan keterampilan, lalu ada kesehatan jasmani dan rohani, kemudian ada kepribadian yang mantap dan mandiri, berikutnya mempunyai rasa kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi sebagai pribadi yang utuh, manusia yang utuh, kita harus memiliki karakter ini tadi. Nah, kenapa karakter iman dan takwa diletakkan paling awal gitu, sama dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi diletakkan di poin pertama, di nomor 1, kenapa? Tujuannya agar kita lebih menyeimbangkan antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan ruhani kita gitu. Jadi tidak hanya fokus dengan interaksi kita dengan manusia, tapi juga fokus dengan interaksi kita terhadap Tuhan kita. Kemudian yang berikutnya budi pekerti luhur. Nah, budi pekerti luhur ini kan hubungannya antara manusia dengan manusia. Kemudian penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Seperti yang dibahas sebelumnya tadi ya, sosok manusia yang memiliki pengetahuan itu kan semakin baik. Kenapa? Semakin tinggi pengetahuannya, biasanya kalau peribahasa itu kan ya, semakin berisi semakin merunduk. Biasanya semakin tinggi pendidikannya, maka dia akan semakin menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur. Seharusnya ya. Untuk kasus-kasus tertentu mungkin ada orang yang pendidikannya tinggi, tapi secara perilaku, secara kepribadian, dia tidak memiliki perangai yang baik. Nah, kenapa itu? Bisa jadi karena poin pertamanya terabaikan, iman dan takwanya terabaikan. Jadi dia mungkin dalam dunia keagamaannya dia tidak baik, tidak pernah beragama dengan sebenarnya. Kalau dia muslim, sholatnya nggak pernah, mungkin ya. Nah, hal seperti itu yang menyebabkan bisa jadi perilakunya menyimpang. Kemudian kesehatan jasmani dan rohani. Jelas sebagai manusia yang utuh, kita harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Kepribadian yang mantap dan mandiri. Nah, ini kepribadian yang mantap dan mandiri ini kan tujuan pendidikan ya. Jadi ke depannya kita mengharapkan seseorang yang sudah mengenyam pendidikan itu memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang jelas, kemudian yang sudah mantap dan mandiri. Jadi bisa hidup tidak selalu bergantung dengan orang lain. Berikutnya mempunyai rasa kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi kalau dalam kehidupan bermasyarakat itu kan harus guyup ya. Jadi apa-apa harus kita bahas bersama. Jadi jalan rusak, ayo coba kita bahas ini apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Jadi tidak semata-mata dia egois dan memikirkan diri sendiri. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat kita harus bisa berinteraksi dengan sangat baik. Kemudian kita juga harus bisa menunjukkan sisi kepribadian kita yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak hanya masyarakat yang mengenyam pendidikan saja yang memiliki kepribadian yang baik, tapi juga bisa menularkan kepada masyarakat yang lain yang belum bisa mengenyam pendidikan seperti yang kita alami. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Materinya selesai. Semoga tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih untuk perhatiannya pada materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, maka silahkan tuliskan dalam kolom forum diskusi kita. Terima kasih, saya cukupkan materi hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.